Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku sekalian. Sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan oleh Rumail Abbas atau yang akrab disapa Gus Rumail, ada juga yang menyebut Habib Rumail, terkait banyak hal dalam salah satu diskusi yang ditayangkan dalam salah satu kanal YouTube. Seperti kilasannya sudah kami putar pada edisi yang lalu. Saya tidak habis pikir bisa dikatakan bahwa Bung Karno itu tidak keren-keren amat, dia hanya dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Padahal kita tahu siapa yang ada di sekeliling Bung Karno. Kalau berbicara akademisi, mayoritas mereka adalah akademisi. Mungkin rakyat sebagian besar yang mendukung, ya adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Karena memang pada masa itu adalah masa penjajahan mulai dari Belanda hingga ke Jepang. Kalau Bung Karno tidak dikatakan hebat, bagaimana mungkin seorang Mr. Ahmad Subarjo, seorang pejuang berdarah Aceh campur Jawa, bersiap untuk mengorbankan jiwanya jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak jadi memproklamasikan kemerdekaan dan sebagainya. Hal ini menurut hemat saya, saudara-saudaraku sekalian, penting untuk diulas kembali karena ini menyangkut sejarah, dan sejarah ini bertalian dengan kemerdekaan kita dan tentu pula bertalian dengan semangat nasionalisme kita. Jikalau kita sudah mulai luntur kecintaannya terhadap para pejuang, maka hasil perjuangannya tidak dianggap. Ya, karena itu sebuah perspektif sifatnya subjektif, dan ada kalanya memang perspektif itu didasari oleh latar belakang sang penyampai perspektif atau pandangannya itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerintahan yang sah. Bagaimana bisa dikatakan sah wong penjajahan kok? Kalau Gus Romil mengatakan sifatnya abu-abu, boleh dikatakan abu-abu memang, tetapi apakah tidak boleh seorang anak bangsa ingin, kita tidak bicara konsep Indonesia merdeka, tetapi ingin merdeka dari rombongan Belanda, minimal sifatnya lokal. Saya ambil contoh yang Cilegon karena ini nanti kaitannya dengan Habib Usman. Apakah mereka beliau para alim alama, mursyid tariqah yang disemangati oleh seorang mursyid tariqah, mungkin istilah sekarang itu berkelas internasional karena beliau berkedudukan di Mekah sana, di Jabal Abi Qubais, menggantikan sang guru yakni Syekh Abdul Karim, yang kemudian pecahlah geger Cilegon 1888, dan ini yang oleh Habib Usman bin Yahya dikatakan sebagai perbuatan gurur, dan apabila itu dianggap sebagai semangat keagamaan maka itu adalah memburukkan agama. Seperti berulang-ulang saya sampaikan, ada dalam kitab yang beliau tulis sendiri yakni Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalamah, dan kitab ini juga dipresentasikan oleh Sunan Nugroho sebagai sahabatnya, dan banyak hal terkait dengan hal ini. Maka kalau dikatakan Habib Usman itu hanya sebagai PNS biasa dalam kedudukannya di kantor For Inland Ziken, pertama kita bisa melihat kedekatan dia dengan para orientalis, sebelumnya dengan K.F. Holly, kemudian dengan Vandenberg, kemudian dengan Sunuk Hurgronya, dan puncaknya ada pada Sunuk Hurgronya. Untuk kali ini saya tidak panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan yang sudah juga pernah saya ulas sebagian dari apa yang disampaikan oleh kalangan Hadromi sendiri, atau mungkin Ba'alawi ya, dari buku Mr. Hamid Al-Ghadri. Kalau melihat dari gelarnya ini Al-Ghadri, kalau ini ada kesamaan dengan Sultan Hamid Al-Qadri, maka beliau ini adalah Ba'alawi. Beliau menulis dalam buku ini di antaranya tentang kedekatan Sunuk Hurgronya dan kemarahan orang-orang keturunan Arab Hadramaut terhadap Habib Usman bin Yahya. Ini barangkali bisa menjadi gambaran bagi kita semua bagaimana peristiwa saat itu. Saya langsung bacakan saja bab 6 dengan judul Profesor Sunuk Hurgronya menentang gerakan Pan-Islam. A. Profesor Sunuk Hurgronya dan Usman ibnu Yahya. Sunuk memulai politik ini dengan bersahabat dengan seorang keturunan Arab di Jakarta bernama Usman ibnu Yahya. Setelah mengemukakan kedudukan syekh-syekh tarikat-tarikat di Aljazair seperti diuraikan dalam buku seorang Perancis, Louis Rain, berjudul Marabout it Khawan, dalam buku mana orang Perancis pada akhirnya berkesimpulan bahwa jalan yang paling baik untuk memerintah
Aljazair adalah berteman dengan suatu tarikat untuk menghadapi tarikat lain yang memusuhi Prancis. Maka ia perkenalkan Utsman ibnu Yahya tersebut dalam suatu artikel dalam Rotterdam Koran tertanggal 14 hingga 16 Oktober 1886 dengan judul dalam bahasa Indonesianya itu adalah Sahabat Arab Pemerintah Hindia Belanda. Utsman ibnu Yahya adalah seorang ulama yang menentang tarikat itu, terutama tarikat Naqsyabandiyah yang seringkali menentang pemerintah Belanda. Maka berkatalah Snook tentang Utsman ibnu Yahya, dukungan orang Islam yang sedemikian itu untuk penguasa Eropa harganya tidak dapat diragukan, seperti juga pengetahuannya dalam ilmu agama dan yang karena pendirian agamanya sangat murni, mendorongnya untuk menentang hal-hal yang selalu merupakan bahaya dan untuk mempertahankan ketentraman dan kekuasaan. Pemerintah Hindia Belanda harus berterima kasih mendapatkan di sana sahabat seorang Sayyid dalam kurung keturunan Nabi. Jadi menurut Snook, Habib Utsman itu adalah Sayyid keturunan Nabi yang terpelajar tinggi, yang di samping memiliki segala sifat yang menguntungkan yang sudah disebut di atas, juga memiliki kedudukan ningrat Islam tertinggi untuk membuat pengaruhnya di mana jutaan orang Islam tidak dapat diganggu gugat. Terhadap penentang modern gerakan Naqsyabandiyah ini, saya ingin menarik perhatian kalangan luas. Intinya bahwa di Aljazair pada saat itu 1800-an itu dijajah oleh Prancis. Ternyata penentangnya adalah dari kaum tarikat. Kalau saya baca di bukunya Snooknya langsung, jadi yang dikatakan tadi itu ada dalam buku Snook ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan karangan Snook Nugroho volume ke-7. Ini juga pernah saya ulas beberapa edisi yang lalu, bahwa penentang kolonialisme Perancis di Aljazair itu dari kelompok Thariqah, kalau tidak salah itu Sanusiyah. Maka cara yang dilakukan oleh kolonialis Prancis adalah bekerja sama dengan kelompok Thariqah lain yang memusuhi kelompok Thariqah yang menentang ini. Maka taktik ini dipakai oleh Snook Nugroho untuk di Indonesia, yakni dengan bersahabat terhadap Habib Utsman yang dikatakan anti Thariqah. Dan itu dapat dibuktikan dalam kitab beliau Manhajul Istiqamah ini. Itu inti pertama. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Habib Utsman ini hanya PNS biasa, padahal sudah ada misi di sini ya. Saya lanjutkan. Pada halaman berikutnya 118, Mr. Hamid Al-Ghadri menuliskan dalam advis rahasia Snook pada Gubernur Jenderal tanggal 5 Juni 1890, ia berkata tentang Utsman ibnu Yahya bahwa Utsman menulis suatu kitab yang berjudul Manhaj al-Istiqamah. Kitab yang saya katakan tadi. Dalam buku ini Utsman mencela kepercayaan pada tahayul, pemakaian jimat dan lain sebagainya, dan ini yang paling penting untuk Snook menentang menjadi anggota perkumpulan mistik, maksudnya ini Thariqah, yang menurut pendapatnya bagi orang muslim di zaman ini tidak cocok dan akhirnya hanya mengakibatkan ekses oleh guru maupun oleh murid, dan hal ini harus dipasang sebagai sesuatu yang amat penting, tujuan untuk dinamakan perang Sabil. Jadi pada intinya, melalui buku Manhajul Istiqamah fi Dini Bisalamah yang ditulis oleh Habib Utsman ini penting. Kenapa? Agar gerakan Thariqah yang umum disebut dengan gerakan mistik itu, ini nanti akan memantikan perang Sabil. Maka buku itu penting agar intinya agar mereka tidak ikut berthariqah, sehingga tidak melakukan gerakan-gerakan pemberontakan menurut mereka terhadap penjajahan Belanda, sehingga banyak fitnah disampaikan di situ oleh pihak Belanda. Pada bagian berikutnya, nasihat terakhir ini lebih berarti lagi karena Sayyid itu, maksudnya Habib Utsman ya, dengan tegas menghukum gerakan di Cilegon dan dulu di Bekasi dan menggambarkannya sebagai suatu gerakan agama palsu, dan mengatakan bahwa para peserta dalam kerusuhan-kerusuhan itu hanya membahayakan diri sendiri di dunia dan akhirat. Ini sekali lagi ada dalam buku Manhajul Istiqamah fi Dini Bisalamah. Kemudian berdasarkan jasa-jasa tersebut di atas, dalam surat advisnya tertanggal 20 Maret 1890 Batavia, Snook mengusulkan pada Gubernur Jenderal untuk memberikan penghargaan padanya dalam bentuk
bintang salib singa sebagaimana sudah kita ketahui. Jadi jelas bagaimana sekali lagi bisa dikatakan sebagai PNS biasa-biasa saja. Dari sini kemudian memantik kemarahan, walaupun ini dianggap sebagai sebuah propaganda karena Habib Utsman tidak bisa diajak dalam gerakan pan-Islamisme dari Turki atau dari Utsmani pada saat itu. Ini membuat pembesar Turki yang ada di Batavia turut juga menyampaikan keburukan Habib Utsman yang dimuat dalam koran-koran berbahasa Arab yang terbit di Turki, juga oleh kalangan Hadromi, kalangan orang-orang keturunan Hadramaut yang ada di Batavia pada saat itu. Kritik dan makian yang tajam terhadap Utsman sangat mengkhawatirkan Sunuk bahwa kewibawaan Utsman akan turun, padahal kewibawaannya ini sangat berharga baginya dan bagi pemerintah Belanda. Dalam surat rahasia pada Gubernur Jenderal dari Kutaraja tanggal 7 Oktober 1900, Sunuk berkata bahwa ia ingin menganjurkan agar meraba duta besar Belanda di Konstantinopel untuk berusaha mendapatkan untuk Utsman suatu tanda kehormatan Turki. Dalam usaha itu, untuk memperbesar kemungkinan agar berhasil, diusulkannya agar pada pemerintah Turki ditekankan sepenuhnya sifat keagamaan dan sifat moral ajaran Utsman, dan jika diperlukan supaya ditunjukkan bahwa pandangan rendah dan fitnah yang ditujukan pada Utsman belakangan ini oleh pers Islam adalah seolah-olah disebabkan oleh sakit hati orang Arab karena praktek mereka dalam kurung riba, bangkrut, hidup tidak bermoral dikritik dengan tajam dan dalam tulisan Utsman. Untuk menyelamatkan kewibawaan Utsman yang sama artinya dengan menyelamatkan kepentingan Belanda, Sunuk tidak ragu-ragu untuk menutupi kesalahan Utsman dan menonjolkan kesalahan orang Arab yang menentang politik Sunuk dan politik Belanda. Jelas tampak di sini bahwa Sunuk adalah seorang politikus lebih daripada seorang ilmuwan yang diagungkan. Benar-benar di sini tampak ia adalah seorang negarawan penjajah yang besar. Baginya, tingginya nilai Utsman ibnu Yahya bagi Sunuk dapat diketahui dari tulisannya yang menyatakan bahwa seorang Arab seperti Utsman ibnu Yahya lebih berharga bagi pemerintah Hindia Belanda daripada bupati dalam tanda petik liberal yang minum anggur, dan ia berpendapat bahwa kewajibannya untuk mengarahkan perhatian umum terhadap sahabat pemerintah Hindia Belanda ini, dan bahwa penghargaan yang pantas padanya pada saat yang tepat akan memberi manfaat yang tidak dapat dinilai. Jadi intinya, karena nama Habib Utsman ini sudah rusak, termasuk di kalangan keturunan Arab Hadramaut sendiri, maka seluruh gronya mengajukan usul terhadap pemerintah bagaimana untuk menaikkan pamor Habib Utsman ini, yakni dengan meminta pemerintahan Turki Utsmani memberikan penghargaan kepada Utsman, dan kalau diperlukan baik-baiknya Utsman aja yang disampaikan. Bahwa kalau dalam koran-koran berbahasa Arab itu menyudutkan Utsman, itu dikarenakan orang-orang Arab sendiri yang turunan Hadramaut itu kesal sama Utsman. Kenapa? Karena Utsman suka mengkritik perbuatan riba, mereka bangkrut, hidup tidak bermoral. Kalau perlu begitu biar mendapatkan penghormatan dari Turki, tapi akhirnya tidak berhasil juga. Mohon maaf, bukan untuk menjelek-jelekan, ini adalah data yang ditulis. Saya hanya membaca dari tulisan yang dibuat oleh kalangan Ba'alawi sendiri. Kalau Al-Qadri di sini adalah bagian dari Ba'alawi ya. Penulisnya ini adalah Mr. Ahmad Al-Qadri, dan bapak beliau serta kakeknya dikatakan di sini adalah seorang kapiten Belanda. Dan Mr. Hamid Al-Qadri ini mendapatkan pendidikan di sekolahan Belanda dan mengatakan seperti yang dikatakan tadi. Nah, kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Gus Rumail, bagaimana berkali-kali saya katakan itu dapat dikatakan sebagai PNS biasa, padahal keterlibatan Habib Utsman, entah itu sebagai bagian dari kantor Fordinland Ziken atau sebagai sahabat Sunuk Gronya, adalah untuk kepentingan Belanda itu sendiri. Dan secara umum kita ketahui kenapa Sunuk Gronya dikirim ke Indonesia menjadi orientalis, pura-pura Islam dan sebagainya, karena itu adalah taktik. Sementara Habib Utsman direkrut oleh Sunuk Gronya, bahkan digaji untuk menemaninya. Apakah kira-kira sebagai sahabat yang baik hanya bersahabat begitu saja? Faktanya tidak, karena
tidak mengada-ada. Dalam buku Manhajul Istiqomah ini sendiri beliau mengatakan seperti yang saya katakan tadi, khususnya terkait dengan thariqah dan geger jelkon. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi kita di dalam menelaah persoalan masa lalu yang kita tidak hidup di masa itu, tetapi fakta-faktanya tertulis oleh pelaku sejarahnya sendiri. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan marilah kita tetap semangat mengobarkan nasionalisme, mencintai leluhur kita, mencintai pendiri bangsa ini, dan tentu mencintai negeri ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.